Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 379. Chapter 379 Bangun. Pertanyaan Si Feng mengejutkan Charlene. Dia menatap Si Feng, kejutan berkedip di matanya yang indah. Apa itu warisan lanjutan? Seorang individu yang diberkati surga hanya bisa menemukan kesempatan seperti ini jika mereka beruntung. Mereka tidak akan pernah menemukan warisan lanjutan hanya dengan mencari. Bahkan jika seseorang mencoba memperdagangkan 10 item epik, mereka tidak akan pernah mampu membelinya. Bahkan dia, manajer menara pengamatan bintang, telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan satu kesempatan ini untuk menantang warisan tingkat lanjut. Namun, Si Feng ingin memberikan kesempatan berharga ini kepada orang lain. Warisan menara pengamatan bintang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Jika Anda tidak ingin menerima legasi, saya dapat memberi Anda item epik sebagai kompensasi, kata Charlene, menggelengkan kepalanya. Kata-kata epic item menggoda. Namun, Si Feng tidak puas. Lady Charlene, bolehkah saya menukar advance legasi dengan bantuan Anda? Si Feng bertanya sekali lagi. Bantuan, Charlene menyeringai. Sambil terkekeh, dia berkata, bodoh kecil, apakah kamu tahu betapa berharganya warisan tingkat lanjut? Dan Anda ingin menukarnya untuk kebaikan. Jangan bilang kamu ingin kakak. Petik 2. Melihat pipi Charlene yang memerah, keringat mengalir di dahi Si Feng. Dengan tergesa-gesa dia berkata, jangan salah paham. Anda tidak harus salah paham. Saya hanya ingin Anda membangunkan item untuk saya. Hanya kelas tingkat 4 yang bisa membangunkannya. Bangunkan sebuah item. Charlene tiba-tiba tertarik. Dia kemudian fokus pada Si Feng, secara menyeluruh memindai tubuhnya dari atas ke bawah. Matanya membelalak kaget saat tatapannya mendarat di tas yang tergantung di pinggang Si Feng. Dengan tawa menggoda, dia berkata, tapi aku tidak melihat apapun di tubuhmu yang perlu dibangunkan. Kau tidak bisa memintaku untuk membangunkan naga layu yang tergantung di pinggangku, kan? Petik 2. Berdasarkan komentar Charlene, Si Feng akhirnya mengkonfirmasi sesuatu. Charlene bisa melihat isi tasnya. Begitulah cara Charlene selalu bisa memerasnya hingga kering setiap kali mereka bertemu. Dia belum menemukannya. Si Feng merasa ada yang tidak beres saat melihat senyum mengejek Charlene. Karena dia bisa melihat isi tasnya, mengapa dia tidak menemukan kekuatan luar biasa di dalam pedang di batu? Jika pemain tingkat 0 seperti dirinya bisa melihatnya, bagaimana mungkin pejabat agung-agung tingkat 4 tidak? Jadi, Si Feng mengeluarkan pedang di batu dari tasnya. Charlene, yang masih terkekeh, segera menjadi serius saat munculnya pedang di batu. Dia tidak lagi tertawa. Emosi yang tak terlukiskan melintas di matanya saat dia mengarahkan pandangannya pada pedang yang terbungkus kristal di tangan Si Feng. Charlene bereaksi seolah-olah pedang di tangan Si Feng tiba-tiba muncul dari udara tipis. Apa ini? Itu benar-benar lolos dari deteksi mata dewa saya. Charlene terkejut sesaat. Bahkan saat dia melihat langsung ke pedang, Eyes of God-nya tidak dapat membedakan informasi apapun. Seolah-olah pedang di depannya tidak ada. Eyes of God adalah mantra pendeteksi tingkat lanjut tingkat 3, dan bahkan item legendaris pun tidak bisa lepas dari deteksi. Namun, pedang di batu sebenarnya. Bisakah saya melihatnya lebih dekat? Charlene bertanya, rasa ingin tahunya mencapai puncaknya. Si Feng tidak menolak permintaan Charlene, menyerahkan pedang di batu kepadanya. Saat Charlene menerima pedang itu, dia segera melemparkan lebih dari selusin mantra secara berurutan. Setiap kali salah satu mantranya memudar, ekspresi Charlene akan menjadi sedikit lebih serius. Luar biasa, sepertinya saya harus menggunakan kemampuan saya yang sebenarnya. Charlene tersenyum. Tiba-tiba, mana dalam jumlah yang mengerikan meledak dari tubuhnya, dan pada saat berikutnya, domain cahaya suci Charlene telah melahap ruangan. Secara bersamaan, dua susunan keterampilan jiwa emas muncul di langit-langit dan lantai. Si Feng segera merasakan tubuhnya menjadi berat, mana di ruangan itu membuatnya tidak bisa bergerak. Holy Light Domain Charlene jauh lebih kuat daripada tier 4 Sky Piercer yang Weisman gunakan melawan Mechanical Slayer. Pada saat ini, Si Feng akhirnya menyadari betapa kuatnya Charlene. Tidak heran mengapa dia bisa dengan santai menawarinya kualifikasi untuk membangun kotanya sendiri. Namun, Charlene belum selesai setelah memanggil susunan keterampilan jiwa ganda.
karena tangannya terus-menerus menggambar garis demi garis rune dewa di udara. Setelah beberapa saat, susunan ajaib 2 kali lipat menjadi susunan ajaib 4 kali lipat, sebelum akhirnya menjadi susunan ajaib 6 kali lipat. Pada saat ini, susunan keterampilan jiwa menutupi ke-6 sisi kamar Sarlin. Tier 4 Sky Piercer yang Weisman gunakan hanya membutuhkan susunan keterampilan jiwa 4 kali lipat untuk menyalurkannya. Namun, mantra yang disalurkan Sarlin sekarang membutuhkan susunan keterampilan jiwa 6 kali lipat. Setidaknya, mantra Sarlin harus menjadi mantra tingkat 4 puncak. Meskipun Si Feng tidak tahu apa yang Sarlin coba lakukan, dia merasa sangat beruntung. Tampaknya meminta Sarlin untuk membantunya adalah pilihan yang tepat. Jika Sarlin bisa memanggil susunan keterampilan jiwa yang begitu kuat, posisinya di menara pengamatan bintang seharusnya relatif tinggi. Dia bahkan mungkin bisa mengundang 3 NPC tingkat 4 untuk membantunya membangkitkan pedang di batu. Pada saat ini, rune yang ditarik Sarlin merembes ke Stone in the Sword yang melayang di udara. Setelah beberapa menit berlalu, tanda Dewa Emas dipisahkan dari batu di pedang dan terbang ke telapak tangan Sarlin, membentuk bola emas. Setelah itu, susunan keterampilan jiwa menghilang dari ruangan, dan batu dalam pedang mendarat di tangan Sarlin sekali lagi. Namun, Sarlin tidak memperhatikan pedang di batu. Sebagai gantinya, dia memfokuskan bola rune dewa, tampaknya mempelajarinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sarlin bergumam tidak percaya. Bahkan Divine Appraisal, mantra puncak tingkat 4, dapat menganalisis pedang ini. Untuk berpikir bahwa Anda memiliki barang seperti itu, saya benar-benar meremehkan Anda. Bahkan setelah menghabiskan setiap opsi yang saya miliki, saya masih tidak dapat mengungkap satu hal pun tentang item ini. Bagaimana Anda mengetahui bahwa hal ini memerlukan kelas tier 4 untuk membangunkannya? Sarlin bertanya. Pada saat ini, dia benar-benar menyerah untuk menganalisis batu dalam pedang. Aku, Si Feng memikirkan hal yang sama. Saya baru saja menggunakan mata maha kuasa. Sarlin tidak bisa menemukan bahkan informasi dasar tentang pedang di batu. Jenis barang apa ini? Mata maha tahu. Mustahil. Aku tidak bisa menganalisis pedang bahkan ketika aku mencoba menggunakan mata dewa. Sarlin menggelengkan kepalanya, sedikit terkejut dengan jawaban Si Feng. Namun, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Jangan bilang kamu punya golden stigmata. Mehem, Si Feng mengangguk. Pantas. Sarlin menunjukkan senyum tipis. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, boneka kecil? Di seluruh domain dewa, mata maha kuasa dari stigmata emas hanya lebih rendah dari mata kebenaran. Saya benar-benar tidak berharap kuil dewa perang begitu murah hati untuk memberi Anda stigmata emas. Memberitahu saya kemudian. Apa syarat untuk membangunkan item ini? Sarlin bertanya sambil menunjuk pedang di batu. 21 mana stone dan 3 kelas tier 4 dibutuhkan untuk membangkitkan kekuatan yang tertidur di dalam pedang ini. Si Feng melafalkan informasi yang bisa dia lihat menggunakan mata maha kuasa. Bodoh kecil, jangan bilang kamu punya 21 mana stone di dalam tasmu itu. Bahkan kakak di sini tidak memiliki banyak dari mereka. Mata Sarlin bersinar saat dia melihat ke arah Si Feng. Mengulurkan tangannya yang seperti giok, dia berkata, keluarlah dengan itu, kalau begitu. Ini, aku hanya punya 21 buah. Si Feng langsung panik. Untuk orang macam apa kamu menganggapku? Sarlin memutar matanya saat melihat kehati-hatian Si Feng. Dia kemudian berkata, tenang, aku tidak akan merampokmu. Saya hanya ingin membangkitkan kekuatan di dalam pedang ini. Dibutuhkan 3 kelas tier 4 untuk membangunkan pedang ini, Si Feng mengingatkan, tidak mau menyerahkan batu mana. Aku tahu, namun, menurut Anda, apakah Feng Hao Douluo tingkat 4 memiliki waktu dan energi untuk membantu Anda? Sarlin berkata, tidak puas. Pedang ini bukanlah masalah sepele. Untungnya, Anda bertemu saya. Jika tidak, bahkan jika Anda menemukan 3 Feng Hao Douluo tier 4, mereka tidak akan membantu Anda. Jawaban mereka tidak akan berubah bahkan jika Anda menawarkan kepada mereka masing-masing item legendaris terfragmentasi. Petik 2. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 380. Chapter 380 Penghancur Keabadian. Mereka tidak akan membantu saya bahkan jika saya menawarkan masing-masing item legendaris terfragmentasi. Si Feng tercengang. Dia tidak mengira Sarlin berbohong. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa luar biasa pedang di batu itu. Bahkan Sarlin, pejabat agung-agung tingkat 4, tidak dapat mengungkap rahasianya. Sementara itu, dia hanya mendapatkan stigmata emas karena keberuntungan. Jika tidak,
dia tidak akan pernah tahu bahwa pedang di batu adalah item warisan. Untungnya, saya melakukan perjalanan ke sini. Jika tidak, saya akan melewatkan kesempatan saya. Dalam hati si Feng merayakan keberuntungannya saat dia melihat pedang di batu. Awalnya, si Feng mengira dia hanya perlu menyewa 3 NPC tingkat 4 untuk membantunya. Sekarang, tampaknya bahkan jika dia menemukan 3 Feng Hao Duo NPC tier 4, tidak ada harga yang bisa dia bayar untuk mendapatkan bantuan mereka. Berdasarkan perkataan Sarlin, bagaimanapun, bahkan jika dia mampu membayar harganya, dia masih tidak bisa membangkitkan kekuatan di dalam pedang di batu. Baiklah, mari kita mulai. Saya juga ingin melihat barang macam apa ini. Bodah kecil, mundurlah. Petik 2. Sarlin sangat tertarik pada pedang di batu sekarang. Setelah mengatakan itu, Sarlin melemparkan 21 mana stone ke udara dan mulai melantunkan mantra. 21 mana stone tiba-tiba pecah dan terbang ke segala arah. Untungnya, kamar Sarlin cukup besar. Setelah batu mana terbang 20 yard, mereka segera berhenti, melayang di udara. Batu mana kemudian mulai berputar perlahan. Sesaat kemudian, cahaya putih keperakan bersinar dari bawah kaki mereka. Si Feng segera menjauhkan dirinya dari susunan keterampilan jiwa yang muncul, menonton diam-diam dari jauh. Saat 21 batu mana mengambang berputar, pedang di batu melayang di tengah susunan keterampilan jiwa. Sarlin lalu berteriak, mana yang sangat padat memenuhi ruangan, berdengung. Seolah tidak mampu menahan tekanan yang sangat besar ini, 21 mana stone segera hancur menjadi debu, membentuk awan asap abu-abu yang mengalir ke Sword in the Stone. Ketika Sword in the Stone benar-benar menyerap salah satu batu mana, item legasi mengeluarkan suara berdebar yang menyerupai detak jantung. Si Feng bahkan bertanya-tanya apakah telinganya pada awalnya mempermainkannya. Namun, karena semakin banyak mana stone yang menyatu dengan pedang, dentumannya menjadi lebih keras dan lebih kuat. Seolah-olah batu mana yang hancur membangunkan binatang purba dari tidur nyenyaknya. Namun, saat batu mana terus melayang ke pedang, Sarlin, yang saat ini berdiri di dalam susunan keterampilan jiwa, menjadi semakin lemah. Pada saat batu mana ketujuh menyatu dengan pedang, si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa hanya setengah dari mana menakutkan yang memenuhi ruangan yang tersisa. Pada saat ini, Sarlin juga sangat lemah. Saat mana stone ke-14 menyatu dengan pedang, Sarlin mulai menjadi pucat. Ketika mana stone ke-21 dan terakhir menyatu dengan pedang, Sarlin goyah. Angin sepoi-sepoi bisa membuatnya terjatuh ke lantai. Pada saat ini, si Feng akhirnya menyadari bahwa tidak mudah untuk membangkitkan pedang di batu. Menyalurkan satu arai keterampilan jiwa telah melemahkan Feng Hao Dulu tingkat 4 sedemikian rupa. Tidak heran mengapa Sarlin mengatakan bahwa tidak ada Feng Hao Dulu tingkat 4 yang akan setuju untuk membantunya, bahkan jika ditawari item legendaris terfragmentasi. Kekuatan Sarlin mengejutkan si Feng. Dia telah berhasil menyelesaikan tugas yang membutuhkan 3 kelas tier 4. Kekuatannya terlalu menakutkan. Siapa dia? Si Feng menjadi penasaran tentang identitas Sarlin. Tidak mungkin bagi NPC biasa untuk tumbuh begitu cepat. Selain itu, di kuburan dewa, si Feng melihat seorang wanita yang tampak persis seperti Sarlin. Meskipun kekuatan Sarlin tidak bisa menyaingi wanita yang tertidur itu, aura yang mereka pancarkan keduanya terasa persis sama. Intensitas adalah satu-satunya perbedaan. Sementara si Feng merenungkan identitas Sarlin, ritual kebangkitan telah berakhir. Susunan keterampilan jiwa perak yang menutupi lantai lenyap. Ledakan. Pedang di batu yang melayang di udara tiba-tiba jatuh, setengah bilahnya jatuh ke lantai. Tajam. Sarlin, yang saat ini tidak stabil karena kehabisan mana, tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat bilahnya meluncur dengan mulus ke lantai. Bahkan Great Destruction tidak berhasil menghancurkan menara pengamatan bintang. Bahan terkuat dan berkualitas tinggi telah digunakan untuk konstruksi monumen ini. Susunan keterampilan jiwa memperkuat bangunan itu lebih jauh. Pukulan berkekuatan penuh dari Kaisar Pedang tingkat 4 yang dipersenjatai dengan pedang peringkat legendaris bahkan tidak bisa menggores lantai. Namun, pedang yang melayang di batu itu tenggelam dengan mudah ke dalam hutan. Sekarang, kristal transparan yang menyelimuti pedang telah benar-benar lenyap. Hanya pedang dengan gagang dan pelindung emas yang tersisa, dengan bilah yang murni dan jernih seperti berlian. Mustahil, ini sebenarnya penghancur keabadian. Sarlin menjadi kaku lidah ketika dia membaca informasi pedang di batu, yang sekarang sepenuhnya terlihat. Penghancur keabadian. Ciptaan yang lahir dari alam, mengandung kekuatan yang tak tertandingi.
Meskipun rusak parah selama perang antara dewa kuno, itu telah menyerap sebagian kekuatan mereka. Jika seseorang bisa menguasai pedang ini, mereka akan mendapatkan jejak kekuatan dewa kuno. Batasan kelas, berserker dan pendekar. Penghancur keabadian. Si Feng bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Membaca pengenalan item tersebut, ternyata asalnya cukup menakjubkan. Dewa kuno benar-benar menggunakan senjata ini. Si Feng tahu sedikit tentang dewa kuno. Dewa kuno lahir dari alam, dan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan kelas peringkat dewa tingkat 6 dari domain dewa tidak lebih dari semut di hadapan dewa kuno. Mereka praktis tak terkalahkan. Namun, semua dewa kuno ini telah binasa dalam perang kuno besar. Anda pasti memiliki keberuntungan yang menantang surga. Tidak heran Anda tidak menginginkan Advance Legacy. Sarlin tersenyum. Dia kemudian menjelaskan, penghancur keabadian adalah salah satu dari 10 benda warisan suci dalam catatan kuno. Selain itu, legasi itu unik, bahkan Peak Legacy of Stargazing Tower tidak bisa bersaing dengannya. Petik 2. 10 warisan suci agung. Si Feng bingung. Warisan tertinggi yang pernah dia dengar di masa lalu adalah warisan puncak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang 10 warisan orang suci agung. Aku, juga, baru membaca tentang 10 warisan orang suci agung. Hari ini adalah pertama kalinya saya benar-benar melihat seseorang secara langsung. Namun, saya tidak tahu detail apapun tentang mereka. Meski begitu, saya akan mengingatkan Anda untuk tidak meremehkan warisan suci ini. Sebuah legasi puncak sudah sesulit kues legendaris. Paling tidak, persidangan 10 warisan orang suci agung harus sama sulitnya. Jika Anda tidak percaya diri untuk berhasil, Anda tidak boleh sembarangan mencoba menantangnya. Anda mungkin kehilangan hidup Anda, bahkan jika Anda adalah individu yang diberkati surga. Petik 2. Sarlin sangat serius ketika dia melihat si Feng, bahkan lebih serius daripada ketika dia memberikan kues Immortal Crown kepada si Feng. Ketika dia berbicara tentang kematian, dia bahkan berhenti sejenak. Si Feng bisa dengan jelas membedakan kebaikan dalam nada Sarlin, dan dia juga tahu betapa berbahaya dan sulitnya persidangan Saint Legacy. Hukum pertukaran setara domain dewa berlaku di mana-mana. Secara alami, ada bahaya dalam menantang uji coba legasi. Ambil warisan dasar misalnya. Jika seorang pemain gagal menyelesaikan uji coba basic legasi, mereka akan kehilangan 3 level, dilemahkan selama 3 hari, dan dilarang menerima uji coba lagi selama 10 hari. Sementara itu, hukuman karena gagal dalam intermediate legacy jauh lebih berat. Pemain akan kehilangan 5 level, dilemahkan selama 7 hari, dilarang menerima uji coba selama 20 hari, dan secara permanen kehilangan sebagian kecil dari atribut mereka. Untuk warisan tingkat lanjut dan warisan puncak, si Feng 90% yakin bahwa dia bisa menyelesaikan warisan lanjutan. Adapun Peak Legacy, si Feng memiliki sekitar 50% hingga 60% kepastian sukses. Namun, warisan yang sangat dinantikannya ternyata menjadi salah satu dari 10 warisan suci agung. Si Feng bahkan belum pernah mendengar tentang warisan suci, jadi dia tidak terlalu yakin seberapa baik dia akan bertahan.